Terima kasih Pak Menteri, Pak Bahlil. Kami lihat panjenengan semua sedang berjibaku untuk bagaimana turut memulihkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya di sektor ekonomi, kalau kami lihat Pak Erick Thohir kemarin berkolaborasi dengan banyak BUMN swasta untuk bagaimana bisa ada ketersediaan oksigen untuk rumah sakit, termasuk membuat rumah sakit darurat dan sebagainya. Termasuk Pak Bahlil kami dengar di Papua Barat waktu itu sedang kekurangan ventilator. Tapi Pak Bahlil dengan segala sumber dayanya menyediakan ventilator untuk kawan-kawan yang ada di rumah sakit di Papua Barat, sehingga dampaknya luar biasa, ada jutaan masyarakat yang ditolong oleh Pak Menteri BUMN dan Pak Bahlil untuk bagaimana pandemi ini bisa tertangani dengan baik. Kami juga mengapresiasi Pak Erick Thohir yang sudah menyatakan dengan keras bahwa tidak ada ruang bagi radikalisasi di BUMN. Ini tentu Pak, harapan kami bisa diteruskan agar bagaimana seperti di Kimia Farma tidak terjadi lagi ke depan. Nah, kemudian yang kedua, tentu kami sangat sepakat atas perencanaan anggaran baik di BUMN dan juga di BKPM. Seperti di BUMN ini harapan kami ke depan Pak, ada juga anggaran khusus untuk talent scouting Pak. Untuk bagaimana menyiapkan kader-kader kita ini ternyata punya anak-anak muda luar biasa di anak-anak SMA, anak-anak kuliah yang di luar negeri Pak, untuk dijemput bola untuk bagaimana mereka bisa balik dan berkiprah di BUMN Pak. Harapan kami 5-10 tahun ke depan BUMN punya kader-kader yang bagus, punya insan-insan BUMN yang bagus untuk menjadi manajer-manajer yang handal di BUMN ke depan agar BUMN bisa lebih tumbuh dan berkembang lagi. Kemudian juga Pak Bahlil, kami sangat sepakat, sangat setuju untuk bagaimana ke depan ditekankan lagi anggaran untuk di sektor promosi investasi Pak. Luar biasa Pak Bahlil dengan anggaran tadi kata teman-teman seperti di eselon 4, ibarat peluru, satu peluru gimana caranya bisa nembak 10 orang sekaligus Pak. Kami tidak bisa bayangkan kalau anggarannya di atas 1 triliun, bagaimana ke depan pasti akan jauh lebih optimal lagi. Nah, harapan kami itu Pak. Kemudian yang ketiga, perkembangan kinerja BUMN. Nah, kalau kita mau jujur Pak, kami sampai hari ini tidak tahu angka pastinya berapa sih sebenarnya soal perkembangan kinerja keuangan BUMN ini. Seperti kemarin Pak, kami sedang raker dengan PTPN 3. Menurut mereka untung, tapi Bapak tahu lebih dalam ke dalamnya lagi ternyata dari PTPN 1 sampai 12 banyak yang untung Pak. Banyak yang tidak untung begitu. Begitu juga dengan Pupuk Indonesia. Kemarin kami FGD dengan Pupuk Indonesia juga demikian. Pupuk Indonesia untung, tapi kita telisik lebih dalam ternyata seperti kata teman-teman tadi, Raikin ternyata rugi ratusan miliar. Begitu juga ada Pupuk Indonesia Pangan yang juga rugi. Maka harapan kami Pak, ini agar transformasi ini bisa jelas, benar-benar berhasil seperti yang kata Pak Menteri atau tidak, kami ingin data Pak. Dari 140 BUMN ini Pak, sebenarnya yang terus setelah ditransformasikan ini jadi baik mana sih? Yang tetap buntung mana sih? Yang tetap rugi mana sih? Nah, kami pengen paparan atas hal itu di rapat kemudian hari untuk bisa menjadi evaluasi kita ke depan Pak. Agar ketika holdingisasi, klasterisasi, kemudian merger ini sebenarnya berdampak positif nggak sih sebenarnya untuk BUMN ini Pak. Kemudian yang keempat Pak, kami sangat sepakat apa yang dilakukan Pak Erick Thohir selama ini keliling memastikan vaksinasi di banyak daerah. Kami sangat senang Pak, kata Pak, banyak orang bilang wah Pak Erick Thohir ternyata baik, ternyata ganteng, ternyata diajak foto mau gerapiak kalau kata ibu-ibu gitu Pak. Nah, tapi Pak kemarin mohon izin ini bukan ini sekedar evaluasi untuk bisa lebih baik lagi. Nah, kemarin di depan kami kan tiba-tiba ada vaksinasi Pak Erick Thohir begitu di dapil kami Pak. Kami ini kan akhirnya jadi, wah ini kok DPR lain bisa bawa vaksin, saya kok nggak bisa begitu. Wah jadi nggak enak begitu ya kan. Ini bukan pribadi, karena saya harus jaga martabat konstituen kami Pak. Orang pemilih kami, tim sukses kami, dan juga keluarga kami begitu. Maka akhirnya saya kontak, kebetulan saya punya teman yang dikenalkan Pak Bahlil waktu itu, Pak Pramono Anung. Saya kontak beliau, akhirnya alhamdulillah dapat bantuan dari beliau vaksinasi. Alhamdulillah juga didatengin Pak Jokowi. Tapi Pak, di sisi lainnya ternyata dibandingkan lagi sama masyarakat, wah kalau yang BUMN itu dapat duit 100.000 ya, kalau ini kok nggak ada, akhirnya kita terpaksa ngeluarin duit kita sendiri Pak. Nah, harapan kami apa Pak? Harapan kami rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ini Pak harus terus ditingkatkan, jangan sampai hal-hal begini terjadi. Iya, kalau kami ya untung masih ada segi tabungan, gimana dengan orang-orang lain yang adakan vaksinasi di tempat lain kalau terjadi hal yang sama begitu. Nah, tapi Pak, atas hal yang terjadi ini harapan kami juga tidak kemudian ngurus yang di luar, yang di dalam ini kemudian tidak diurus dengan baik. Bapak tahu bahwa di salah satu BUMN kita Pak, di salah satu BUMN kita, saya tidak bisa sebut namanya Pak, karyawannya, saya setuju dengan apa katanya Pak Erick Thohir bahwa tidak akan ada PHK di tengah pandemi ini. Tapi Bapak tahu mereka nurut apa kata Pak Erick Thohir, mereka ngikutin, tapi tahu di dalamnya Pak,
Ada banyak perusahaan BUMN yang memotong gajinya hingga 50%, Pak. Kan mohon maaf Pak Andri, saya tidak bisa nyampaikan ini karena terkait dengan performa perusahaan, citra perusahaan yang bisa mengurangi valuasi perusahaan tersebut. Jadi ini bukan diutang Pak, bukan kemudian nanti sisanya akan dibayar ketika BUMN untung, tidak Pak, tapi dipotong 50%. Bahkan Bapak tahu di perusahaan BUMN itu yang karyawannya mereka itu mencurahkan harkat hidupnya, tenaganya, materinya untuk membangun BUMN ini, ada yang tidak digaji ada yang tidak digaji sama sekali, Pak. Dan ini bukan diutang, Pak, bukan kemudian nanti ketika perusahaan untung mereka akan dibayarkan begitu ini gajinya, tidak. Artinya apa? Akhirnya mereka ya tidak ada pilihan lain, harus mundur. Memang tidak di PHK, tapi mereka gimana kalau dapur kosong terus, akhirnya kan mereka mengundurkan diri, yang itu tidak dapat pesangon. Nah, harapan kami Pak, kami setuju Bapak keliling ke semua daerah, kita senang pastikan bagaimana vaksinasi bisa merata di seluruh bagian Indonesia ini. Tapi di sisi lain harapan kami jangan melupakan esensi dari BUMN untuk bagaimana memastikan kesejahteraan orang-orang di dalamnya yang sudah berjibaku membangun BUMN ini bisa jauh lebih optimal. Kemudian yang terakhir Pak Erik, soal restrukturisasi BUMN begitu. Nah, ini kan holdingisasi seperti merger, klasterisasi dan sebagainya, termasuk model-model yang terbaru seperti kemarin yang baru paparan, yaitu sinergi gula Nusantara, yang tentunya kami lihat di dalamnya ini memberikan ruang bagi investor asing untuk masuk ke dalamnya, Pak. Catatan kami yang pertama, Pak, adalah jangan sampai aset-aset terpenting bangsa kita dikuasai oleh asing, Pak. Seperti Pertamina contohnya, Pak. Harapan kami, mungkin iya, saya sangat tahu bahwa sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara. Tapi Bapak tahu di bawahnya bahwa ada subholding, ada hulu, ada kilang, ada shipping, yang itu laporannya ya, dalam mengambil kebijakan laporan ke Pak Menteri, dan juga tidak perlu dalam aksi korporasinya menyampaikan ke DPR, tidak perlu lagi. Saya tahu bahwa ketika mereka ini dikuasai oleh asing, shippingnya akan dikuasai oleh asing, begitu. Termasuk hulunya saya dengar akan dikuasai oleh asing. Bayangkan, ibarat kita ini berdiri pakai kaki kita, Pak. Kaki Bapak dipotong, Bapak jalan masa mau dengan ngesot. Nah, harapan kami Pak, ini aset terpenting bangsa kita. Harapan kami pengen pada kesempatan kali ini ada komitmen dari Pak Menteri bahwa anak-anak usaha BUMN ini tidak ada agenda terselubung bahwa ini akan jadi mohon izin pimpinan sebentar, tidak akan dikuasai oleh asing. Begitu Pak. Kemudian yang kedua soal restrukturisasi ini. Yang kedua soal restrukturisasi ini adalah soal efisiensi. Kalau katanya holdingisasi, restrukturisasi, merger, tohirisasi dan sebagainya ini, harapan kami kalau katanya itu ada efisiensi, kita lihat contohnya kemarin seperti Pelindo. Kita FGD soal kemarin dengan Pelindo. Ternyata, oke, Pelindo ini holdingisasi untuk bagaimana terjadi efisiensi. Ternyata tidak. Di dalamnya tetap ada regional 1, regional 2, regional 3, regional 4, yang strukturnya tetap ada. Tetap ada presiden, tetap ada vice presiden, tetap ada struktur-struktur yang ada. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa tidak ada efisiensi di sini, apalagi dalam sektor-sektor yang lain begitu. Itu mungkin untuk Pak Menteri BUMN, mohon maaf atas mungkin kata-kata yang kurang tepat. Kemudian yang kedua untuk Pak Menteri BKPM, Pak Andre, saya ini kenal Pak, saya ini duduk di kursi ini, mohon izin, mungkin kawan-kawan banyak belum tahu, saya duduk di kursi ini karena Pak Bahlil. Saya jadi artinya bukan karena itu juga, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Bahlil ini saya kenal beliau sudah sangat lama. Beliau tidak mungkin Pak Andre melacurkan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi artinya saya tidak banyak bertanya karena saya lihat sudah konsepnya sudah bagus juga tapi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak soal tadi izin lokasi dan sebagainya. Nah, harapan kami jangan tinggalkan pemerintah daerah Pak. Karena pemerintah daerah ini lebih tahu tentang kondisi daerahnya. Nah, saya ingin tahu sih sebenarnya kalau tadi ada 4 klaster bahwa ada kabupaten kota, ada provinsi, kemudian ada kementerian, yang terakhir ada BKPM begitu. Sebenarnya posisi daerah ini apa sih fungsinya, Pak? Jadi harapan kami daerah ini jangan terus curiga terhadap daerah. Saya pikir daerah juga banyak kepala daerah yang sebenarnya pengen daerahnya itu maju, tapi kondusivitas daerahnya juga tetap terjaga. Misalnya pencemaran lingkungan dan sebagainya. Mungkin sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bu Nevi.